Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan Dendi. Saya dari kelas 3 CPBS dengan NIM 2314201112. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Hukum Bisnis. Kuis pertama. Yang pertanyaan pertama yaitu jelaskan ruang lingkup fungsi dari hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis mencakup berbagai hal seperti kontrak atau perjanjian, ekspor impor, lingkungan tenaga kerja, pajak, persaingan usaha, penanaman modal, perlindungan konsumen, pasar modal, hak dan kekayaan intelektual. Hukum bisnis merupakan hukum yang tertulis mengatur, mengawasi dan melindungi kegiatan usaha termasuk kegiatan industri dan perdagangan dan juga jasa. Hukum bisnis juga bertujuan untuk satu, melindungi berbagai jenis usaha dari skala kecil sampai besar untuk menjaminnya keamanan. Yang kedua itu ada mekanisme pasar agar efisien dan lancar. Yang ketiga membantu perbaikan sistem keuangan serta perbankan. Yang keempat itu mewujudkan bisnis yang aman dan juga adil. Pertanyaan kedua, jelaskan mengenai cara pendirian sekutu, tanggung jawab, penggabungan dan penghapusan dari perusahaan berbasis komanditer. Pendirian persekutuan komanditer, adapun tata caranya, pendirian persekutuan komanditer ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Pada umumnya, pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang muat anggaran, antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut. 1. Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya. Yang kedua ada maksud dan tujuan didirikannya perusahaan. Berdasarkan beberapa definisi persekutuan komanditer yang telah disebutkan di atas, maka di dalam persekutuan komanditer harus terdapat dua macam sekutu. Satu, sekutu komanditer atau sekutu diam yang artinya stelfiniton atau sekutu passive living partners. Yang kedua ada sekutu biasa, sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer. Adapun tanggung jawab sekutu persekutuan komanditer, dasar hubungan hukum di antara sekutu CV pada dasarnya adalah hukuman kerjasama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata. Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi yang diperoleh karenanya. Penggabungan persekutuan komanditer, karena CV bukan badan hukum, maka penggabungan antara dua CV bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian bukan dengan cara merger. Ada terakhir yaitu hapusnya persekutuan komanditer. Mengingat persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan firma pasal 20 KUHD dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata pasal 16 KUHD yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.